Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yusuf bin Nasir dengan NPM 2010-3179. Saya dari kelas 2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bernardinus Livarno dengan NPM 24103-193. Saya dari kelas 2024D. Perkenalkan, nama saya Markus Agung dengan NPM 24103151. Saya dari kelas 2024. Baik teman-teman, pada kali ini kami dari kelompok ingin membuat video tentang menjaga lingkungan sekolah. Baik, seperti apa video selanjutnya? Mari kita saksikan Bersama-sama. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Itu anak-anak. Ada apa ingin mau bertanya kepada anak-anak sekalian? Kalian tahu apa gunanya dari lingkungan sekolah? Tidak ada yang tahu? Saya, Pak. Tempat untuk kita belajar, Pak. Baik. Baik anak-anak, sekolah ini tempat kita untuk mencari ilmu dan gimana tempat kita untuk bisa berkomunikasi, tempat mana kita bisa bertemu dengan orang-orang baru. Karena ini bahkan kita selalu bertemu dengan keluarga, dan di sini di sekolah ini tempat kita untuk bertemu dengan orang yang belum kita ketahui. Nah, kita saling kenal, terus ya jadi teman baik untuk kita. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita, kita juga mengundang Tuhan untuk bisa menghadir bersama kita di dalam proses pembelajaran ini. Dan anak-anak, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk kita berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Di sini kami bisa kembali berbagi dengan kami semoga Kau menjadi diri kami agar hari ini dapat menjalankan kamu kami beri Tuhan di Yesus dan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak anak-anak, kita akan melanjut ke mata pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita anak-anak belajar tentang lingkungan sekolah dan bagaimana cara kita sebagai warga lingkungan sekolah ini untuk bisa menjaga sekolah kita agar tetap bersih dan tetap nyaman untuk kita siap belajar. Anak-anak, Papa bertanya dulu, bagaimana perasaan anak-anak ketika sekolah itu ketika sekolah itu kotor? Apakah kalian nyaman untuk mengikuti pembelajaran? Begitupun Bapak merasa sama dengan apa yang dirasakan anak-anak sekalian. Ketika lingkungan sekolah itu kotor, maka proses pembelajaran yang kita jalani itu maksudnya tidak efektif. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak mau menjelaskan ada terdiri 4 poin penting untuk lingkungan itu supaya bersih yang ada dalam lingkungan. Baik, yang pertama itu adalah ruangan kelas. Nah, anak-anak, ruangan kelas ini tempat di mana kita belajar bersama guru dan teman-teman. Dan di dalam ruangan kelas, jika ruangan kelas bersih, maka kita sebagai orang yang mengikuti proses belajar itu sangat nyaman untuk bisa mengikuti proses belajar tersebut. Baik, yang kedua anak-anak halaman sekolah. Nah, di mana halaman sekolah ini tempat kita untuk melakukan acara, tempat kita di mana untuk bermain bersama teman-teman, di mana tempat kita untuk bersantai setelah kita mengikuti mata pelajaran bersama belajar. Dan yang ketiga itu adalah perpustakaan. Nah, tempat ini tempat di mana kita untuk mencari ilmu, tempat di mana kita untuk mencari buku untuk kita bisa baca. Baik, yang ketiga itu toilet. Nah, anak-anak, toilet ini kita harus selalu menjaga kebersihan supaya kita
warga yang dalam lingkungan sekolah ini merasa nyaman akan kebersihan tersebut. Anak-anak, saya akan menjelaskan ketika lingkungan sekolah itu bersih, maka kita sebagai warga yang ada di dalam lingkungan sekolah itu merasa yang pertama itu lebih sehat, yang kedua merasa lebih semangat belajar, dan yang ketiga itu merasa senang diri berada dalam sekolah itu karena lingkungan itu sangat bersih dan nyaman. Baik, anak-anak di sini Bapak mau mengajak teman-teman mengajak anak-anak itu menjaga lingkungan sekolah. Nah, anak-anak menjaga lingkungan sekolah ini bukan hanya Bapak sebagai guru, tapi anak-anak kita itu sebagai warga di dalam lingkungan sekolah ini. Dan bagaimana kita warga sekolah itu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekolah itu kita bersih nyaman. Dan yang pertama itu anak-anak supaya kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu, yang pertama kita membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua merapikan meja dan kursi. Dan yang ketiga itu anak kita boleh mencoret dinding kelas ini, karena ketika dinding kelas ini kena coretan kita, maka merasa lihatnya kotor dan merasa tidak nyaman untuk dilihat, merasa kita melakukan proses pembelajaran. Dan yang keempat itu kita akan menyiram tanaman di lingkungan sekitar sekolah supaya tanaman itu tetap terlihat segar. Anak-anak, prinsipnya begini: ketika kita menjaga sekolah, nah sebaliknya sekolah juga itu akan menjaga kita. Baik teman-teman, anak sekalian, di sini Bapak mau, karena kita tadi telah mengikuti proses pembelajaran, jelas anak-anak sudah menangkap atau mungkin mengingat sedikit apa yang Bapak sudah jelaskan kepada anak-anak sekalian. Baik, di sini anak-anak, saya akan mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Yang pertama itu, apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan sekolah kita dengan kelas tetap bersih? Mungkin ada yang baik, coba membuat sampah pada tempatnya, Pak. betul. Baik, anak-anak, pertanyaan yang kedua itu baik, anak-anak yang kedua, saya sudah Bapak sebagai guru tadi sudah menjelaskan kepada anak-anak sekalian. Baik, anak-anak yang kedua itu, siapa yang tahu di mana kita tempat membaca? Saya, Pak. Di perpustakaan, Pak. Baik, anak-anak. Karena sebagian tadi kita sudah melakukan proses pembelajaran, dan di sini saya sebagai guru di mengajar anak-anak sekalian, saya mau mengulangi apa yang sudah saya jelaskan. Baik, anak-anak, anak-anak yang pertama itu lingkungan. Coba anak-anak menjelaskan itu secara jelas. Yang pertama itu ya Lingkungan. baik yang kedua itu kebersihan. Coba sama-sama. Kebersihan. Baik yang ketiga sekolah. Sekolah. Baik yang keempat itu perpustakaan. Perpustakaan.